Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rania Patricia di video pembelajaran musik. Hari ini, saya akan menjelaskan tentang Slamet Abdul Syukur yang lahir pada 1935 hingga 2015. Diperhatikan ya. Slamet adalah bapak kontemporer Indonesia yang mendalami studi musik di Prancis. Beliau juga bahkan menerapkan musik elektronik sebelum adanya. Sedangkan konsep hidup beliau adalah minimax, yang artinya menjalani hidup sederhana namun maksimal. Beliau lahir di Surabaya pada Minggu 30 Juni 1935. Pada waktu masih kecil, Slamet tidak memiliki kaki yang sempurna, sehingga seringkali mendapat gangguan dari kawan-kawannya. Orang tua Slamet yang mengetahui hal ini, berpikir bagaimana cara agar Slamet dapat tinggal di rumah dan tidak diganggu oleh teman-temannya. Akhirnya, orang tua Slamet mendapat ide untuk membelikan Slamet sebuah piano. Disitulah Slamet pertama kali mengenal musik. Nenek Slamet juga memiliki pengaruh yang kuat pada masa awal Slamet mengenal musik, dengan cara membawanya ke pagelaran musik dan tanpa sadar mengajarinya untuk melakukan apresiasi musik sejak dini. Neneknya mengajarinya untuk diam selama pagelaran berlangsung. Nenek Slamet menyukai musik klasik dikarenakan beliau memiliki tetangga berkebangsaan Belanda dan seringkali Nenek Slamet mendengar tetangganya bermain piano dengan indah. Pada tahun 1944, saat Slamet mulai belajar piano, menjajah Indonesia. Dan hal itu menyebabkan keluarga Slamet terpaksa meninggalkan Surabaya menuju ke Mojokerto dan seluruh harta benda termasuk pianonya terpakai. Setelah situasi menjadi lebih kondusif, Slamet kembali ke Surabaya dan bersekolah di SMP Taman Siswa. Sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut mewajibkan pembelajaran gamelan, tari-tarian Jawa sebagai pembelajaran wajib. Slamet menjelaskan bahwa beliau tidak mengikuti pelajaran seni budaya dikarenakan karena keterbatasan fisiknya. Hal itu dijelaskan Slamet di suatu wawancara, namun tidak menjelaskan lebih lanjut. Alih-alih menekuni gamelan, Slamet memulai lagi pelajaran pianonya dari awal yang sempat tertunda karena pelariannya ke Mojokerto. Terdapat beberapa guru piano yang mengajari Slamet seperti De Tupan yang merupakan orang Ambon, ada orang Cina tetapi Slamet lupa namanya, Schaap yang merupakan guru asal Belanda, dan Joseph Bodmer yang merupakan pianis asal Swiss. Joseph Bodmer mengenalkan Slamet pada karya-karya Maurice Ravel sehingga ingin melanjutkan. Pada tahun 1952, Slamet menempuh pendidikan di Institut Musik Barat yaitu SMIND di Yogyakarta yang sekarang merupakan ISI Jogja atas dorongan dari gurunya Joseph Bodmer. Selanjutnya, Slamet pergi ke Paris untuk menempuh pendidikan lebih lanjut pada tahun 1962 selama 14 tahun dengan beasiswa. Pada tahun 1962 sampai 1969, beliau berguru kepada Jules Gentil. Beliau belajar di dua konservatori musik yaitu Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dan École Normale de Musique. Saat di Paris, beliau juga pernah belajar komposisi kepada Olivier Messiaen yang merupakan guru yang sama dengan Stockhausen dan Pierre Boulez. Saat kepulangannya ke Indonesia sekitar tahun 1969 hingga 1976, Slamet memproduksi karyanya yaitu Angklung. Slamet juga bekerja di Groupe de Recherche Musicale yang berarti kelompok penyelidik musik. Kelompok tersebut mengeksplorasi aneka sumber bunyi untuk disusun secara musikal. Studio ini dikenal sebagai pusat aliran musik konkret yang dipimpin oleh Pierre Schaeffer. Awalnya Slamet tidak ingin pulang ke Indonesia. Pada tahun 1963, Soekarno datang ke Prancis dan mengumpulkan orang-orang berprestasi di sana. Soekarno bertanya kepada Slamet, apa dia mau hidup dan mati di Indonesia? Lalu Slamet mengiyakan. Slamet tidak ingin kembali ke Indonesia, dikarenakan pada saat itu orang Indonesia sangat mengerajakan orang yang bersekolah di luar negeri, padahal belum ada apa-apanya. Menurut Slamet, gelar doktor saja tidak cukup untuk masuk ke kalangan profesional. Slamet pernah mengajar di UPI, IKJ, dan ISI, dan sempat juga menjadi pimpinan cabang DKJ. Beliau juga menggagas organisasi yang bernama PMS, yaitu Pertemuan Musik Surabaya.
Slamet juga merupakan anggota Akademi Jakarta. Pada satu kegiatan, Slamet pernah memberi seminar untuk dokter THT tentang bahaya suara bagi kesehatan. Berikut adalah contoh karya hasil komposisi dari Slamet Abdul Syukur. Ini adalah contoh partitur dari game Land nomor 5. Karya ini merupakan karya untuk piano dan mulut, tangan, gong ageng, dan kemanak. Terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian A, biarkan bunyi berbicara sendiri, B, sungai, dan C, seandainya. Karya tersebut memiliki teknik-teknik yang tidak biasa, seperti piano yang senarnya dipukul menggunakan pukulan gamelan. Berikut akan saya tampilkan video rekaman yang dibuat pada pagelaran Yogyakarta Contemporary Music Festival tahun 2014. Pada video menampilkan Slamet Abdul Syukur pada kemanak, tangan, dan mulut, Aisyah Sudiarso Pletcher pada piano, dan Sri Aksan Cuman dengan gong ageng. Berikut cuplikannya.